Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fakri Mumtaz. Hari ini saya ingin membuat detektor suhu menggunakan DHT11 dan juga Node MCU, dan juga saya akan mengirimkan notifikasinya ke Telegram. Pertama-tama alat dan bahannya yaitu kita ada laptop, dan juga di sini ada kabel female to female, ada DHT11-nya tersendiri. Ini ya, seperti ini. Ada Node MCU-nya juga di sini. Dan yang paling penting adalah kabel data type micro. Oke, kita langsung ke pembuatannya saja ya. Oke, yang pertama-tama di sini kalian hubungkan terlebih dahulu. Di sini ada beberapa kata ya. Kalau kalian bisa lihat, di sini ada plus, out, dan juga minus. Kalian pasangkan terlebih dahulu yang kabel female to female, kalian pasangkan terlebih dahulu ya. Aduh, buram lagi. Nah, setelah itu baru kita pasangkan ke Node MCU nya ini. Untuk kabel minus ini kita akan arahkan ke ground atau yang disebut GND. Pada di sini ada banyak jenis ya. Nah, hari ini kita ke minus, kita akan connectin ke GND yang ini nih. Ataupun GND yang di sini juga bisa ini. Terlihat. Nah, kita gabungkan terlebih dahulu ya ke GND. Nah, seperti itu. Setelah itu di sini ada kabel out ya. Kalau kalian bisa lihat, di sini ada kabel out. Nah, yang ini kabel out. Aduh, cepet. Bentar ya. Nah, kabel out ini kita akan masukkan ke D2. D2 berada di sebelah kanan. Kita masukkan ke D2 ini ya. Nah, setelah itu yang satunya sisanya yaitu plus, kita arahkan ke fin. Di sini di pojok kanan atau di pojok bawah kiri, kalau kita tadi arahnya kita masukkan lagi ya. Nah, seperti ini. Setelah itu kita powerkan menggunakan kabel micro USB yang kabel data ya. Kita masukkan. Dan setelah itu kabelnya dicolokkan ke laptop kalian atau device kalian. Nah, kita akan mulai pengodingannya ya. Saya sudah memasuki Arduino ID-nya di laptop saya. Pertama-tama saya sangat berterima kasih pada YouTuber ini karena saya sudah mendapatkan codingan dari beliau. Oke, langsung saja saya ingin menjelaskan. Pertama-tama sebelum kalian coding itu dan setting ini dan setting itu, kalian pertama-tama harus mendapatkan sebuah library di dalam Sketch, include library, manage library. Karena di sini saya sudah buka, saya akan memberitahu kalian apa saja yang perlu di download ya atau diinstal. Pertama-tama yang paling penting karena untuk Telegram adalah Universal Telegram Bot. Jadi di sini gunanya agar mengkoneksi Arduino dengan Telegram bot-nya. Dan juga di sini ada database Arduino ESP32. Ini untuk koneksi ESP kita dengan Arduino ID ya. Dan juga di sini juga bisa menggunakan DHT Sensor Library by Adafruit. Jadi di sini sebagai tambahan juga karena ini ada DHT di bagian sini. Jadi saya install. Oke, kita masuk ke codingannya. Bentar, saya tutup terlebih dahulu ya. Nah, di include ini pertama-tama kita memakai board ST8266 dan Wi-Fi H. Di sini juga ada Universal Telegram Bot dan ada Wi-Fi Client Secure. Wi-Fi Client Secure ini untuk mengkoneksikan board ini atau Node MCU dengan Wi-Fi. Kita ke bawah, di sini ada DHT pin D2. Ini artinya yang tadi saya pasang di D2. Jadi jika kalian pasang di D1, di D0, kalian ubah juga.
Di sini type-nya di HT11. Jika kalian memakai tipe lain silahkan tinggal diubah saja. Dan kita memasuki ke konfigurasi WiFi. Di sini WiFi saya namanya bernama Maxi dan passwordnya ini yang panjang. Jika nama password kalian Avengers dan passwordnya adalah berbeda dengan ini, maka sesuaikan saja dengan WiFi kalian di rumah. Atau enggak juga bisa hotspot. Di sini ada konfigurasi Telegram. Nanti saya ajarkan bagaimana mendapatkan bot Telegram dan juga mendapatkan ID Telegram kita. Di sini sebagai tambahan adalah Wi-Fi Client Secure Client dan juga Universal Telegram Bot Token. Di sini botnya akan request delay 1000 milisecond atau 1 detik. Di sini jika bot kalian tidak diizinkan untuk menggunakan bot ini, maka akan ada bot send message. Maaf, Anda tidak diizinkan mengakses bot ini. Di sini ada DHT read, jadi DHT-nya akan membaca temperature, ya apalah itu, yang penting ini artinya suhu, dan juga read humidity atau kelembapan. Dan jika gagal membaca sensor, maka akan keluar seperti ini, tanda seru, gagal membaca sensor. Periksa koneksi di HT11. Jika keluar ini, maka di HT11 kalian tidak terbaca. Sebelum itu saya ingin jelaskan ini untuk Telegramnya ya. Nah, di sini sebagai startnya ya, if text start atau jika saya mengetik slash start, maka botnya akan menyambut kita dengan bot monitoring DHT11. Setelah itu dia akan mengirimkan ini bekerja gitu loh. Maka dia akan bekerja. Setelah itu di sini ada status suhu. Maka jika saya mengetik ini, maka bot tersebut akan mengirimkan status suhu saat ini. Jika termasuk kelembapan, jika saya tulis status slash ini ya status mengirimnya bot send message, ini suhu string 0 derajat. Nah, nanti akan dimasukkan angka-angkanya ke sini sesuai derajat kalian di kamar kalian atau di rumah kalian. Dan juga termasuk kelembapan, botnya akan mengirimkan kelembapan pada saat ini. Di point setup ini ada tambahan juga, jika kalian memulai botnya atau sudah mengkoneksikan botnya, maka botnya akan mengirimkan tanda centang bot di HT11 aktif dan siap. Maka kalian bisa menanyakan seperti status suhu dan juga status kelembapan. Dan jika di sini dan dalam kurung jika sudah koneksi ke WiFi. Dan di sini ada void loop, jadi akan berulang-ulang terus. Seperti bot get update dan juga bot last message receive. Oke. Kita akan memasuki ke Telegramnya. Saya sudah memasuki ke Telegramnya dan kalian tinggal cari di Telegramnya adalah bot father. Karena di sini saya sudah dalam bot father, maka tidak usah saya cari ya. Nah, pertama kalian bisa slash start di sini. Setelah itu dia akan mengirimkan teks yang panjang ini. Kalian tinggal pencet new bot. Seperti ini, new bot. Nah, maka kalian akan dimintai botnya tuh pengen dinamai seperti apa. Karena di sini saya ingin menamakan suhu detektor Yeser strip bot, maka dia akan menjawab good atau bagus. Jadi kita harus menamai botnya dengan ada underscore bot, atau enggak tidak usah pakai bot, langsung digabung saja. Nah, di sini karena saya sudah mengetik seperti ini, suhu detektor Yeser bot, maka namanya sudah tersedia. Jika namanya belum tersedia, maka kalian bisa mengubah namanya menjadi nama lain. Nah, di sini saya sudah mendapatkan botnya. Kayak seperti ini, t.me suhu detektor, maka saya akan mendapatkan bot yang di sini.
Nah, di sini kalian bisa mendapatkan token, bot tokennya. Kalian juga bisa mendapatkan bot token yang baru. Setelah itu, kalian bisa mendapatkan ID Telegramnya di Get ID. Nah, di sini karena saya sudah pernah mencarinya, kalian tinggal bisa mencari Get ID. Setelah itu kalian tinggal pencet start saja, maka sudah akan mendapatkan ID kalian. Kita masuk ke codingan yang tadi. Saya akan scroll ke atas. Maka sesuaikanlah bot token kalian dan ID kalian. Misalkan di sini saya ID-nya 1335 dan seterusnya, dan juga botnya seperti ini. Oke, kita tinggal upload saja dan menunggu ya. Nah, di sini sudah upload ya, dan DHT 11 atau botnya sudah aktif. Sebelum aktif, maka kalian pencet /start terlebih dahulu ya. Nah, setelah itu kalian bisa ketik /status suhu. Maka botnya akan mengirimkan status suhu pada saat ini. Seperti ini, 28,9 derajat Celcius. Kalian juga bisa ketik status kelembapan seperti ini. Dan kalian bisa menunggu terlebih dahulu karena botnya ada delay. Nah, maka akan ada muncul kelembapan 70%. Dan mungkin sekian dari video saya. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.